Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dan pada saat ini kita akan dilayani oleh Penatua Dennis Joy Hasbes. Kami undang kita sekalian untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa di malam hari ini kami jemaat-Mu GBIB Harapan Baru beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami meyakini dan percaya Tuhan, Engkau hadirkan kami sekalian di hadirat-Mu, agar kami sekalian boleh disapa oleh firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur Pujian, Mazmur pasal 145, ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Kita akan membacanya secara bersilih ganti. Saya membaca untuk kalimat yang tercetak keluar. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah akan meneruskan dengan membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 145 ayat 18 hingga ayat yang ke-21, demikian bunyinya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan menyambutnya dengan Mazmur Pujian dengan Kitab Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Dalam cahaya
Ibu Bapak yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Keluaran 16 ayat 25 sampai dengan 31. Keluaran 16 ayat 25 sampai 31. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita bangkit berdiri dan kita minta hikmat dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami bersama-sama akan membaca firman-Mu dan kami sama-sama akan mencoba mengambil hikmat dari apa yang kami baca. Bapa, biarkan Engkau saja yang memimpin acara kami pada malam hari ini. Biarkan apa yang kami baca dan kami dengar boleh menjadi kekuatan baru dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pimpin kami dalam ibadah malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran 16 ayat 25 sampai 31. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang keluaran, di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikut segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Dari Alkitab kita tahu bagaimana Tuhan selalu setia menyertai bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Suatu perjalanan yang memakan waktu panjang dan penuh dengan tantangan. Namun Tuhan ada dalam setiap langkah kehidupan bangsa Israel. Bangsa ini juga bukan bangsa yang menerima saja setiap tantangan yang Tuhan berikan. Bangsa ini adalah bangsa yang cukup bebal. Bangsa ini bersungut-sungut, dan kalau dalam kehidupan kita sekarang selalu mengeluh, atau biasa kita kenal dengan istilah komplain. Selalu mengeluh atau komplain. Bapak Ibu, di Keluaran 16 ayat 2 tertulis, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel pada Musa dan Harun. Dan kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu, mari kita coba bayangkan apa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kalau kita lihat pada musim panas di tengah gurun di Israel, suhunya bisa mencapai 39 sampai 40 derajat. Kemarin kita kepanasan di Harapan Baru, belum sampai segitu, kita udah komplain, panas banget hari ini, siang ini. Kalau malam, karena di gurun,
perbedaan antara suhu siang dan malam itu sangat tinggi. Pada malam suhunya bisa turun sampai -9. -10 ada rata-ratanya dan -9 yang paling dingin. Jadi bisa dibayangkan bagaimana panasnya siang dan dinginnya malam. Belum lagi kalau malam anginnya cukup kencang. Sudah terjemur matahari, pada siang hari malam mereka kedinginan. Berjalan hanya dengan sendal yang terbuat dari kulit hewan yang tipis di padang gurun yang berbatu karang, bukan padang pasir seperti yang kita nonton di film. Kita beberapa hari juga komplain bagaimana kita mengharapkan hujan di sela-sela panas matahari yang terik. Bapak Ibu, kalau kita lihat panjang satu negara Israel itu hanya 420 km dan lebarnya hanya 115 km. Jadi kurang lebih seperempatnya Pulau Jawa. Tapi mereka butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk mencapai tanah perjanjian. Hal ini semata-mata bukan karena mereka tidak tahu jalan, tapi Tuhan memang tidak mengizinkan mereka masuk sebelum mereka siap. Tuhan tahu keluh kesah dan keluhan dari bangsa ini, dan Ia pun mulai bertindak. Di ayat selanjutnya dikisahkan bagaimana bangsa ini mengumpulkan apa yang Tuhan berikan, dan semua sesuai kebutuhannya. Apa yang dapat pagi itu hanya cukup untuk dinikmati hari itu. Apa yang besok harus mereka kumpulkan lagi besok. Mereka tidak bisa menyimpan karena itu akan menjadi rusak dan busuk, tapi mereka harus cukup, dan memang cukup dengan apa yang mereka kumpulkan hari itu. Setelah cukup, Tuhan bertanya dan dengan penekanan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?" Hari ini, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah belajar setia dan taat. Kita diberikan waktu 7 hari dalam kehidupan kita. 6 hari kita untuk bekerja dan 1 hari kita beristirahat. Di hari ke-7, hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Hari di mana kita merefleksikan kehidupan kita. Hari di mana kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen, kita mendapat jaminan kehidupan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Itulah yang tertulis di Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Kalau kita telah lebih lanjut, maka kita sampai pada bagian yang paling kedua. Kalau kita taat, semua akan dicukupi. Tapi cukup, bukan berlebih. Cukup tidak berlebih, cukup juga tidak boleh serakah. Inilah tantangan terberat masa adalah merasa cukup. Saat ini, alat apa, kalau dalam kehidupan sehari-hari, saat ini, alat apa yang paling kita butuhkan? Saat ini semua orang harus punya handphone. Handphone itu adalah bagian yang terpenting. Anak-anak kecil di saat pandemi belajar di rumah dengan handphone. Sekarang ketika pandemi sudah mulai berkurang, handphone adalah menjadi alat utama ketika kita meninggalkan rumah. Masuk mall harus kasih lihat QR code Peduli Lindungi bahwa Anda sudah vaksin. Begitupun juga Anda jika berpergian ke tempat yang jauh. Semuanya harus menunjukkan handphone. Zaman dulu, waktu saya kecil, handphone hanya layarnya hitam putih dan hanya untuk bisa telepon. Ketika saya mulai umur dewasa, handphone itu berubah, bisa saling komunikasi melalui SMS sesama operator, sampai akhirnya ke semua operator. 20 tahun yang lalu saya tertawa dengan teman-teman suatu sore di kantor ketika handphone itu dibayangkan suatu hari akan bisa komunikasi dengan melihat videonya live.
20 tahun yang lalu kita tertawakan itu. Kalau kita lagi pergi kita bisa lihat. Dan sekarang itulah alat utama kehidupan kita. Zoom mengandalkan handphone, juga laptop, sesuatu yang 20 tahun lalu kita terawakan, tapi itulah terjadi. Ketika kita punya berkat, kita selalu minta, Tuhan minta berkat, dan begitu dapat kita beli handphone yang lebih baru. Ada lagi berkat, minta lebih baru lagi, lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi. Kita tidak pernah tahu kapan kita cukup. Bapak Ibu, ketika kita masuk usia lanjut, ketika kita masuk usia pensiun, kalau di pegawai negeri, BUMN di usia 58, saat itulah penghasilan kita berkurang. Yang dari kita penghasilan normal, kita hanya menerima sepertiganya. Akankah kita merasa cukup pada saat itu? Akankah kita mencari barang-barang baru yang kita butuhkan? Atau kita bilang, sudah sampai di sini saja? Bapak Ibu, sekali lagi, saat ini kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap setia pada firman-Nya. Karena kalau kita setia, kita pasti taat. Kalau kita taat, pasti kita akan selalu berbuat baik dan patuh akan aturan Tuhan. Dan yang paling indah, ketika taat, kita setia, Tuhan selalu cukupi hidup kita. Kita tidak pernah kekurangan, kita tidak pernah takut. Setiap kendala yang kita hadapi, selalu Tuhan berikan kekuatan. Inilah inti dari firman ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan Bapak. Amin. Jemaat, marilah kita menyanyi kidung jemaat 369A, Ya Yesus ku berjanji. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, tidak putus-putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami tetap boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk keluarga kami, untuk bangsa dan negara, dan juga untuk pekerjaan kami, Tuhan. Tuhan, tanpa kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan, kami belum tentu bisa melewati masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa,
Begitu banyak hal yang terjadi dalam jemaat-Mu ini. Tapi kami juga tidak putus-putusnya mengucap syukur karena kami sudah boleh kembali beribadah di dalam rumah ibadah kami, Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan sesuai aturan protokol kesehatan, Tuhan. Tapi itulah berkat yang paling indah yang sudah hampir 1,5 tahun kami tunggu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan itu. Terima kasih juga karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi setiap ibadah yang akan berlanjut dilakukan. Jangan sampai ada yang tertular lagi, jangan sampai ada yang sakit di antara kita, supaya peribadahan boleh berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Bapa yang Maha Baik, Engkau tahu pergumulan kami satu persatu, jemaat GPIB Harapan Baru, bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, orang tua yang tinggal bersama kami, dan semua yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan, dan kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kami dan memberikan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, banyak yang memang kita minta, banyak yang kita inginkan. Tapi kami selalu yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat kehidupan kami, sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih untuk semua yang sudah boleh melayani pada malam hari ini, juga mereka yang selalu selama ini setia melayani, para majelis, para karyawan gereja, koster dan lain-lain. Secara khusus tidak lupa kami berdoa untuk Ibu KMJ kami, Ibu Betty Panduhu dengan anak kekasih Sania. Juga tidak ketinggalan kami berdoa untuk Ibu Eka, Pak, yang bersama suami selalu setia juga mendampingi kami dalam pelayanan. Bapak, terima kasih untuk orang-orang ini. Terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan sehingga mereka tetap setia melayani kami. Bapak, tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu di Bekasi dengan pergumulan mereka masing-masing. Gereja-gereja lain yang masih membutuhkan tempat ibadah, yang tidak bisa menikmati kenikmatan beribadah di gedung gereja seperti kami. Tuhan, pada waktunya Kau akan lengkapi mereka. Bapak, secara khusus kami mau berdoa untuk persidangan sinode yang sedang berlangsung. Tuhan campur tangan, dan kami yakin dan percaya apapun yang diputuskan dalam persidangan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan membuat kami boleh semua melayani lebih baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, terima kasih untuk bangsa dan negara, kemajuan luar biasa besar yang kami nikmati sebagai bangsa Indonesia karena campur tangan dan orang-orang yang takut akan yang Tuhan yang boleh memimpin kami. Bapa, tetaplah selalu menjaga dan tutup bungkus bangsa ini dengan kekuatan. Terima kasih atas segala yang Kau berikan sehingga kami boleh menikmati banyak hal dalam kehidupan kami. Kami boleh keluar dari pandemi ini dengan kesehatan yang baik. Bapa, masih banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah tahu apa yang kami butuhkan. Tanpa perlu kami mengeluh, tanpa perlu kami berkeluh kesah, kami yakin dan percaya Tuhan akan perlengkapi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyambutnya dari kitab Bakti 83, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang adalah sumber berkat kehidupan kami mengucap syukur terima kasih Tuhan bahwa di dalam ibadah keluarga, di rumah kami masing-masing, Tuhan telah menegur sapa lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu juga Tuhan boleh memberkati kami di tiap-tiap keluarga. Dan sebagai rasa syukur terima kasih kami Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang akan terkumpul dan sudah terkumpul ini boleh dikelola dengan baik oleh Majelis Jemaat GBIB Harapan Baru. Inilah syukur hati kami Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. 1. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GBIB Harapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Penatua Danis Joy Haspes dan kepada organis, pemandu pujian, tim multimedia dan sound system yang telah mengambil bagian pada hari ini. Tuhan memberkati. 2. Ibadah keluarga dilaksanakan live streaming pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 19.30 WIB. Pelayan firman Diaken Sri Setianingsih, liturgos Diaken Jepri Robi Tombokan. Yang ketiga, jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, majelis mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, perkawinan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang diberikan. Apabila dalam laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran ada yang kurang jelas, diharapkan
agar anggota jemaat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Langsung ya. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 270, Taat Setia Bertekad yang Bulat. Jemaat yang dikasih, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian.